Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Para ikhwah dan anak-anak yang semoga selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masuki hari ke-14. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah saum kita, salat tarawih kita, sedekah kita, dan amal-amal ibadah kita yang lainnya. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan ke baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in dan pengikutnya hingga akhir zaman. Kita akan memasuki ayat ke-22. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a. وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون ditahan. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Artinya Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu dihasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki bagimu. Karena itulah janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui. iya. Kemarin kita sudah bahas bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Ya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Khaliq. Apa itu Al-Khaliq? Al-Mudabbir. Apa itu Al-Mudabbir? Sama Al-Malik. Yang menguasai. Selain Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dan orang-orang sebelum kita untuk beribadah, Allah Subhanahu wa taala juga yang telah menciptakan bumi. Bumi sebagai firash. Firash itu artinya karpet nih, hamparan. Bumi itu sangat besar ya. Luasnya berapa bumi? Ada yang tahu? Ada yang pernah mengukur? Bumi luasnya 100 lebih kilometer lah ya, diameternya ya. Tapi kita tidak tahu bumi itu
bisa Allah jadikan sebagai hamparan, firash. Padahal bumi itu kan bulat. Bumi bulat. Tapi kita tidak merasakan pusing, padahal bumi itu berputar. Bumi itu berputar. Allah Ta'ala berfirman, kullun fi falaki yasbahun. Bumi, matahari, bulan. Bumi itu dibandingkan matahari kecil sekali. Ini terlalu gede nih. Bumi dibanding matahari paling segininya. Bumi sebagai hamparan. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita bisa berjalan di bumi. Firash. Padahal bumi itu bulat. Kita misalkan di mana? Di Indonesia. Indonesia di mana? Di sini ya. Ini Pulau Jawa. Ini Pulau Sumatera. Ini Pulau Kalimantan. Ini Pulau Papua. Nah, kita di sini nih Cibitung. Kecil sekali. Bulat. Ini laut. Samudra Hindia, Samudra Pasifik, Samudra Atlantik, Samudra Arktik. Nah, kita berjalan di bumi ini seperti berjalan di atas karpet. Firas itu karpet dalam bahasa Arab. Artinya kita tidak merasakan goncangan bumi. Padahal bumi itu berputar. Ada namanya apa? Kalau bumi berputar namanya apa? Rotasi. Kalau matahari? Evolusi. Ingat nggak pelajaran di PA dulu? Nilainya berapa dulu PA? Firash. Kita bisa berjalan di bumi tanpa merasakan pusing. Padahal bumi berputar. Saking kencangnya putaran bumi, sampai-sampai kita tidak merasakan. Dan inilah hasil karya Allah Subhanahu wa taala, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan sanggup memikirkan. Dan di atas bumi ada langit. Bina. Was-samaa'a binaa'a. Dan langit di situ diartikan atap. Bina itu sebenarnya bangunan yang sangat kokoh. Jadi langit itu bangunan tapi nggak ada tiang. Inilah hebatnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang lain, "Tidakkah kau melihat bahwa Allah yang telah menciptakan atau membangun langit tanpa adanya tiang?" Dan langit ada 7. Langit ada berapa? 7 lapis. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jarak langit dunia ke bumi itu 500 tahun perjalanan. Jarak langit kedua ketiga 500. Langit kedua ke satu kedua 500, kedua ketiga 500, ketiga keempat 500, keempat kelima 500, 5 ke 6 500, 6 ke 7 500. Langit. Di atas langit ada air. Ma. Di atas ma ada kursi. Di atas kursi ada arsy. Nah, Allah ada di atas arsy. Jadi Allah tinggi di atas, bukan di mana-mana. Tinggi sekali Allah Subhanahu wa taala di atas. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang mengatur semua alam semesta. Nah, arsy itu makhluk Allah terbesar.
Semua makhluk Allah yang lain ada di bawah arsy. Bentuknya seperti kubah. Nah, di atas langit ini ada surga, kemudian air, kemudian kursi, kemudian arsy. Tapi ingat, Allah tidak butuh siapapun. Allah tidak butuh arsy. Allah tidak butuh makhluk. Allah tidak butuh kursi. Allah tidak butuh kita. Tapi Allah sendiri yang berfirman, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Apa artinya? Ar-Rahman bersemayam di atas arsy. Kita harus imani. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, kita harus meyakini Allah bukan di mana-mana. Yang di mana-mana itu bukan Allah, tapi apa? Ilmunya, pengawasannya, perlindungannya, kekuasaannya di mana-mana. Allah di atas langit. Nah, ini gambaran secara umum saja. Nah, neraka di mana? Neraka di bawah. Neraka di bawah. Surga di atas, neraka di bawah. Neraka berlapis-lapis. Ada banyak. Yang paling ngeri neraka apa? Jahannam. Ada neraka Jahim. Ada neraka Hutamah. Ada neraka Hawiyah. Ada neraka Lawo. Ada neraka Sakor. Sebagaimana surga berlapis-lapis. Surga yang paling tinggi apa? Firdaus. Terus Aden, Darussalam, Aden. Terus masa cuma 2 tahunnya? Antum mau masuk surga enggak? Aku enggak tahu nama-namanya. Ini nama-nama surga. Surga Firdaus, surga Darussalam, surga Aden, Jannatul Khuldi, Jannatul Naim, Darul Muqamah. Nah, itulah surga. Jadi surga di atas, neraka di bawah. Nah, Allah SWT berfirman, Alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Dialah Allah yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan. Kita bisa berjalan kemana saja tanpa pusing. Padahal bumi itu bergerak terus mengelilingi matahari, dan matahari juga berputar. Nah, para ulama berselisih, matahari yang mengelilingi bumi atau bumi yang mengelilingi matahari. Yang jelas, kalau matahari di sini, bulan di sini. Kalau bulan di sini, gantian. Matahari di sini, bulan di sini. Bulan pindah ke sini, matahari pindah ke sini. Nggak mungkin ketemu, kayak gitu terus. Was-samaa'a binaa'a, dan langit sebagai atap. Kita lihat langit, itu atap kita. Atap seluruh yang ada di bawah langit pertama. Kita tidak tahu ya, di luar sana itu ada berbagai macam galaksi. Ada kita di galaksi apa misalkan? Kita namanya galaksi apa? Bima Sakti. Ada galaksi apa lagi? Andromeda. Ada galaksi apa lagi? Padahal galaksi jumlahnya jutaan. Galaksi isinya apa? Galaksi isinya matahari, planet, bintang. Matahari, planet, bintang. Kita berada di satu galaksi. Bumi, kalau dilihat dari galaksi, bumi itu nggak kelihatan, titik. Makanya kita itu kecil banget, nggak boleh sombong kita. Belum lagi di planet-planet yang lain, ada ada kumpulan galaksi. Kita hanya ada di satu galaksi yang jumlahnya jutaan planet atau bintang. Dan semuanya ini di bawah arsy. Semua planet-planet dan bintang-bintang, makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, semuanya di bawah arsy.
ya, kita menggambarkan kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah Akbar, Allah yang paling besar dari segalanya. Allahu Akbar. Makanya nggak boleh menamakan anak kita Akbar. Akbar itu artinya yang maha besar. Anak kita kan kecil, nggak boleh. Allah maha besar. Perhatikan para ikhwah, kursinya Allah ya, dibandingkan dengan langit dan bumi. Kursi itu makhluk Allah Subhanahu wa taala untuk Allah Subhanahu wa taala memijakkan kakinya. Nah, di bawah kursi dibandingkan dengan 7 lapis langit dan bumi, 7 lapis bumi juga 7 lapis. Itu seperti padang pasir. Kita melempar 7 keping mata uang di padang pasir. Nah, kursi Allah inilah padang pasir. 7 lapis langit dan 7 lapis bumi ini adalah 7 keping mata uang yang dilempar di padang pasir. Itu baru kursi. Arsy Allah lebih besar lagi. Arsy Allah dibanding kursi seperti padang pasir dilempar uang receh. Kursinya Allah dibanding arsy seperti padang pasir. Arsy Allah padang pasir. Kursinya Allah seperti uang receh, kopek. Besar banget nggak arsy Allah? Besar sekali. Ini gambaran ya. Mudah-mudahan tidak bingung. Kita nggak mikir, kita nggak bakalan bisa menjangkau besarnya segimana. Nah, Allah was-samaa binaa, dan langit sebagai ini langit pertama. Langit pertama sebagai atapnya bumi. Wa anzala minas samaa'i maa'a, dan kami turunkan dari langit air hujan. Air hujan. Fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Maka tumbuhlah di bumi ini buah-buahan. Buah-buahan. Ada buah apel, ada buah apa, ada buah anggur. Karena sebab air hujan yang Allah turunkan. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita, menciptakan bumi sebagai hamparan, menciptakan atau menurunkan hujan sehingga kita bisa menikmati hasil buah-buahan, karena Allah Subhanahu wa taala yang telah menyuburkan tanaman. Allah Subhanahu wa taala melarang kita, fala taj'alu lillahi andada. Jangan kalian menjadikan sekutu bagi Allah. Jangan kalian menjadikan sekutu. Andada itu adalah sekutu. Sesuatu yang disembah selain Allah. Sedangkan kalian mengetahui jangan kalian menjadikan sekutu bagi Allah, padahal kalian tahu. Padahal kalian tahu apa? Tahu Allah lah yang menciptakan. Yang disembah di bumi banyak. Padahal semuanya makhluk. Siapa aja? Makhluk yang disembah di bumi siapa aja? Duit. Baru dengar saya. Nabi disembah, Nabi siapa? Isa. Malaikat disembah, malaikat siapa? Jibril. Malaikat Jibril disembah. Ada lagi Uzair. Jin disembah. Jin setan.
Siapa jin yang disembah? Banyak. Tuh, dukun-dukun nyembah siapa? Pohon hujan nyembah siapa? Nyembah setan deh. Setannya kenceng banget. Pohon. Pohon. Ada yang disembah. Dikasih sesajen, dikeramatkan. Itu namanya menyembah. Keramat gitu. Gunung. Ada gunung disembah? Ada. Buktinya, aduh ini biar nggak meletus, kasih sesajen. Itu namanya nyembah gunung. Roh disembah. Rohnya Roro Kidul katanya. Masa ibu-ibu disembah? Pakai daster lagi. Sapi disembah. Di mana sapi disembah? India. Bali. Makanya di India orang Islam dibenci karena apa? Orang Indonesia kalau kurban nyembelih sapi. Malah mereka nyembah sapi. Makanya mereka dendam sama orang Islam. Ada yang nyembah cicak. Cicak disembah. Ada yang nyembah siapa lagi? Matahari. Di mana? Jepang. Ada yang nyembah apa lagi? Api. Di mana? Majusi Persia. Ada yang nyembah apa lagi? Patung. Patung di Borobudur disembah. Prambanan disembah. Makanya nggak boleh ke Borobudur, Prambanan nggak boleh. Karena itu tempat kesyirikan. Masa antum pergi ke situ ikut melestarikan kesyirikan? Nggak boleh dalam Islam. Baiknya gimana? Hancurin. Di zaman Rasulullah, patung diapain? Hancurin. Cuman yang menghancurkan adalah pemerintah. Bukan kita, kalau kita ditangkap. Bukan ormas, bukan lembaga sosial, bukan gerakan-gerakan tertentu, nggak boleh. Semua yang menertibkan amar ma'ruf nahi munkar adalah pemerintah, ulil amri. Ada lagi yang disembah siapa? Kuburan. Nggak percaya? Ke Gunung Kawi sana. Kemukus. Pesugihan. Berjima dikubur. Nyembelih ayam cemani dikubur. Sama nyembah kuburan itu. Nggak boleh dalam Islam. Jadi banyak banget nih yang disembah. Padahal ini semuanya adalah makhluk yang Allah ciptakan. Kok disembah? Berarti kita telah berbuat apa? Syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan banyak yang nggak sadar. Kalau duit disembah di mana? Diperbudak uang, iya. Tapi kalau menuhankan uang, wallahu a'lam. Di mana Pak Minal duit disembah? Kalau diperbudak, iya. Diperbudak harta kan maksudnya. Secara makna iya. Menjadikan uang sebagai segala-galanya. Maksudnya yang diberikan persembahan sesuatu. Patung, itu kan manusia banyak yang sujud sama patung, bersumpah dengan nama patung. Dengan api dikasih sesembahan. Disembah. Gak percaya? Lihat di YouTube bagaimana orang-orang nyembah api. Cicak disembah, pohon disembah, dikasih sesajen, motong ayam di situ, motong ayam cemani. Katanya untuk penunggunya. Ya sama aja itu nyembah pohon atau nyembah
penunggu pohon itu. Padahal ini semuanya makhluk dan semuanya adalah sesuatu yang tidak memiliki apa-apa. Bisa nggak Nabi Isa mengabulkan doa? Bisa. Bisa nggak malaikat memberi rezeki? Bisa. Bisa nggak jin melindungi kita? Bisa. Nggak bisa. Bisa nggak pohon? Pohon itu nggak bisa bicara, kok disembah? Gunung nggak bisa bicara, disembah. Roh disembah. Sapi disembah. Bahkan di Jawa Tengah acara apa itu? Acara apa? Sekaten. Kotorannya dibuat bedak. Mau cantik, pakai kotoran kebo. Diusap-usap ke mukanya. Itu pikirannya di mana gitu? Jelas-jelas ini kotor kok dipakai. Secara akal aja nggak masuk akal. Secara syariat juga tidak boleh meyakini kerbau ini keramat. Keramat di mana? Apalagi nggak boleh disembah. Nggak boleh disembelih. Kebo bule namanya. Kiai Slamet lagi. Masa kiai kebo? Kiai bukannya orang yang berilmu, masa kebo? Udah gitu kiainya nggak marah lagi. Udah nggak apa-apa, dia kiai juga. Belajar di mana kebo itu bisa jadi kiai? Api, patung, kuburan disembah. Ya. Jadi ini semuanya adalah sekutu-sekutu. Ada yang ridho, ada yang nggak ridho. Nabi Isa disembah ridho nggak? Tidak ridho. Malaikat tidak ridho. Jin ini ridho nih. Iblis minta disembah kan? Iblis itu minta disembah. Dukun-dukun itu biar top chair, biar mereka bisa memberikan ramalannya tepat, ya, tukang ramal ya. Ini kerjasama sama tukang ramal. Para tidak normal. Kalau normal berarti mereka nggak begitu. Para tidak normal, orang bodoh. Kalau orang pintar nggak bakalan begitu. Metafisika, pawang hujan, nahan kencing aja nggak bisa, kok bisa nahan hujan. Nah ini semuanya kerjasama sama setan. Walaupun mereka komat kamisnya pakai bahasa Arab, dan ini sangat kental di daerah tertentu. Pohon, gunung. Pohon gunung nggak ridho disembah, nggak ridho. Sapi mana ridho? Tanya sapi, kamu disembah mau nggak? Mau, gitu kan. Dia nggak bisa, dia nggak punya jawaban lain. Mau, gitu. Jadi ini semuanya nggak ridho disembah. Yang ridho cuman jin, setan, Firaun, Namrud tuh. Dia ridho disembah. Firaun, Namrud. Nah ini yang ridho disembah. Adapun ini Nabi Isa tidak rela disembah. Nabi Isa mengingkari. Makanya inilah ayat larangan syirik pertama kali. Fala taj'alu lillahi andada. Jangan kalian berbuat syirik, membuat tandingan-tandingan sekutu-sekutu bagi Allah. Padahal kalian tahu apa? Bahwa yang disembah selain Allah ini tidak bisa menciptakan apa-apa dan tidak bisa memberikan manfaat ataupun menolak mudarat. Justru mereka ini nanti akan berlepas diri dari kesyirikan orang-orang yang berbuat syirik. Orang Islam pun kadang-kadang ada yang berbuat syirik, pakai jimat, tawasul sama orang yang sudah mati, sesajen, sedekah laut, sedekah bumi. Laut udah kaya, nggak usah disedekahin, banyak ikan loh. Nggak butuh sedekah laut. Justru kita yang butuh laut. Kok malah kita ngasih sedekah ke laut? Sedekah bumi. Bumi udah kaya, nggak butuh sedekah. Yang butuh sedekah siapa? Orang miskin. Jadi
Ini ayat pertama, larangan berbuat syirik. Kenapa? Karena syirik ini dosa terbesar, dosa yang tidak terampuni. Allah Ta'ala berfirman, Innallaha yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendaki. Ya, jadi hati-hatilah. Kita sebagai umat Islam tidak boleh pergi ke dukun, kecuali dukun pijat dan dukun bayi ya. Kecuali dukun pijitnya nih pakai komat kamit. Nah, kita tanya, komat kamit apa mbah gitu. Kalau dia komat kamitnya nggak jelas, kita baca ayat kursi biar dia mental gitu kan. Kalau kita baca ayat kursi dia langsung diem. Waduh, ini lebih sakti nih baca ayat kursi ini. Tapi kalau kita diem aja, dia baca komat kamit, ya nggak tahu ya. Mungkin ada beberapa praktisi tukang ya kayak gini lah, tukang pijit atau pengobatan alternatif. Nah ini bahaya pengobatan alternatif. Katanya mindah penyakit ke kambing, cloning apa gimana. Kasihan amat kambing sehat dikasih penyakit. Itu bukan mindah penyakit, itu namanya tumbal. Syirik. Makanya hati-hati kalau pergi ke pengobatan alternatif, lihat pengobatannya gimana. Kalau pengobatannya pakai acara nanya ibunya siapa, wetonnya kapan, terus ada pantangan-pantangannya, atau dia komat kamit nggak jelas. Nah ini berarti alternatif yang bermasalah. Pakai nyembelih ayam misalkan, nah ini bisa dipastikan dukun berkedok ustaz. Uskun. Pengobatan alternatif. Hati-hati. Alternatifnya kayak gimana? Kalau herbal, ruqyah syar'iyah ya. Ruqyah syar'iyah yang benar-benar ruqyah syar'iyah. Terus dengan bekam, dengan obat-obatan herbal, itu boleh-boleh saja. Tapi kalau yang pengobatan alternatif kok menjurus kepada mistis-mistis, ini hati-hati. Kita berarti terjerumus ke dalam mendatangi dukun. Nah, umat Islam masih banyak yang ngedukun. Mau acara hajatan ke dukun, barang hilang ke dukun, mau nikah ke dukun, bola ke dukun. Tanya tuh klub-klub bola, kalau mau main kemana dia? Dukun, biar menang. Bukan hanya di Indonesia, di luar negeri pun dukun udah dari dulu. Apa hubungannya dukun sama bola gitu? Tapi ya itulah, udah mendarah daging. Jadi kalau nggak ke dukun tuh kayaknya nggak yakin. Nah itu hukumnya syirik. Sama saja kita telah menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga pakai jimat. Banyak orang Indonesia pakai jimat. Ada pengasihan, penglaris, wibawa, kebal, anti bacok, anti gores HP, anti bakar, debus, itu semuanya syirik. Anti miskin nggak apa-apa, ya kan? Usaha. Katanya debus, katanya ditusuk nggak mempan, hebat amat. Rasulullah saja giginya terluka, lebih hebat dari Rasulullah dia. Nah inilah kesyirikan-kesyirikan orang-orang di zaman sekarang. Walaupun pakai peci, pakai sorban, walaupun jenggotnya panjang, walaupun pakai jubah, walaupun pakai a'udzubillahi minasyaitonirrajim, udah dipastikan dia dukun. Kalau debus, sesama satu perguruan jangan saling mendahului gitu kan. Atraksi di pinggir jalan, katanya nggak mempan di bacok, nggak mempan di apa, itu sudah semuanya bentuk kesyirikan. Makanya hati-hati yang ikut pencak silat. Kalau pencak silatnya fisik, olah fisik, jurus-jurus nggak masalah. Tapi kalau ada
ada kebatinannya, ada bisa mentalin orang. Hebat amat bisa mentalin orang, Rasulullah aja nggak bisa. Ya kalau dia olah tubuh, fisik, hanya sekedar untuk kesehatan, olahraga, silakan. Tapi kalau sudah menjurus, apa namanya itu, semedi, terus. Dan ini malah justru malah di pesantren, lucunya malah di pesantren. Bisa mentalin orang, hebat amat. Rasulullah aja nggak bisa. Coba kalau Rasulullah dulu bisa mentalin orang, Rasulullah pasti nggak bakalan terluka. Tinggal keluarin aja ajiannya, hus mental semua tuh. Perang Badar, perang Uhud, perang Ahzab, Rasulullah terluka. Pernah nggak pada mentalin semua? Nggak usah capek-capek Rasulullah pakai baju besi, pakai baju besi, perisai, beliau sampai terluka. Kok zaman sekarang katanya ada yang bisa mentalin orang, hebat amat. Ini adalah bantuan dari jin. Tapi banyak nggak di Indonesia? Banyak. Mereka menganggapnya syirik nggak? Enggak. Padahal itu syirik. Karena telah meminta bantuan selain Allah, yaitu meminta bantuan jin. Ya. Jadi, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Sedangkan kalian mengetahui bahwa hanya Allah lah satu-satunya pencipta, penguasa dan pengatur alam semesta. Demikian kajian kita pada pagi hari ini, semoga bermanfaat dan semoga bisa menyadarkan kita bahwa kita tidak boleh berbuat syirik. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.